Saudara, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun siap kembali cetak gol di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun punya ambisi besar pada laga kontra Filipina. Pemain klub Fortuna Sittard menargetkan membantu Indonesia memenangi laga kontra Filipina. Selain kemenangan, Ragnar juga berhasrat mencetak gol di depan supporter timnas yang akan hadir di SUGBK. Sebelumnya Ragnar menyumbang 1 gol saat Indonesia mencuri kemenangan di markas Vietnam. Namun pada laga uji coba kontra Tanzania serta partai melawan Irak, Ragnar gagal mendulang gol. Kaki kiri dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. The feeling about tomorrow's match is that it for sure will be a tough game. But like I said before, I have the confidence that we as a team show ourselves tomorrow and we can win the game. And I hope for myself that I can make my first goal in the GBK. That would be a dream for me. But the most important thing for tomorrow is that we win the game and go through to the next round. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong meminta anak asuhnya bekerja semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong menegaskan meskipun Filipina sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda tak boleh menganggap enteng. Timnas harus berjuang maksimal di tengah dukungan dari supporter yang memenuhi Gelora Bung Karno. 네, 사실 특별하게 상대를 어떤 식으로 분석해야 되겠다 그런 것은 이 자리에서 얘기할 수 있는 부분은 아니지만 그 필리핀 팀을 분석을 끝냈기 때문에 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Sementara pelatih Filipina Tom Sainfield memberi perhatian khusus pada Tom Haye, Sandy Walsh, dan juga Shane Patinama. Menurut Tom, 3 nama tersebut memberikan pengaruh positif untuk timnas Indonesia. Kendati begitu, pelatih Filipina tidak akan mengesampingkan kualitas pemain timnas Indonesia lainnya. Experienced players like Thomas Haye, but they have also a lot of skills up front, wings, Patinama, Walsh. So many good players in different positions, and I expect the first 20 minutes that they're gonna push us and try to score that opening goals. Saudara, kita mulai dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong diprediksi akan tetap mempercayakan Hernando Ari Sutariadi sebagai penjaga gawang Garuda saat melawan Filipina. Di belakang ada nama Calvin Verdong yang diprediksi akan tampil sejak awal untuk mengawal pertahanan skuad Garuda. Calvin akan bahu-membahu dengan Jai Izzas dan Justin Hubner. Barisan tengah kemungkinan akan diisi Sandy Walsh, Nathan Jo Aon, Shane Patinama, dan juga Tom Haye. Sementara di depan, pelatih STY kemungkinan akan menurunkan Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan juga Ragnar Oratmangun. Lini depan timnas Indonesia akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Dan saudara, di kubu tim tamu Filipina melalui pelatihnya Tom Sainfield diprediksi tetap memainkan skuad yang tidak jauh berbeda ketika kalah 2-3 dari Vietnam di laga sebelumnya. Posisi penjaga gawang akan mengandalkan Neil Etheridge yang juga sebagai kapten tim dan Patrick Rachel sebagai target man di lini depan. Menjelang pertemuan antara dua negara asal Asia Tenggara di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia diunggulkan karena memiliki catatan kemenangan ketika menghadapi Filipina 21 November 2023. Putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia versus Filipina skor imbang 1-1. Pada 2 Januari 2023 Piala Suzuki AFF 2022 Grup A,
Indonesia versus Filipina 2-1 untuk Indonesia. 25 November 2018, Piala Suzuki AFF 2018, Grup A, Indonesia versus Filipina kembali imbang 0-0. Lalu saudara menempati ranking 134 dalam peringkat FIFA, jadi modal timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Filipina yang berada di ranking 141. Unggul secara peringkat bukan tidak mungkin membuat mental timnas menjadi lebih baik. Tinggal bagaimana membuktikannya di lapangan. Saudara, sebanyak 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya laga timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyebut ada 2.000 anggota gabungan dari Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP yang akan mengamankan laga timnas Indonesia dengan Filipina di GBK Jakarta malam ini. Polisi juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional saat jelang pertandingan timnas kontra Filipina. Ade Ari juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar area Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ada 2.086 personil yang akan mengamankan kegiatan pertandingan tersebut, terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya, dan juga rekan-rekan dari Pemprov. Untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Petugas kami ada di lapangan, nanti mohon masyarakat yang melintas ke sekitar lokasi GBK perlu mengantisipasi kemungkinan akan terjadi kepadatan dan mohon diikuti petunjuk petugas kami di lapangan. Presiden Joko Widodo optimistis timnas Indonesia akan memenangkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina malam nanti. Presiden Jokowi menyebut akan menonton langsung pertandingan Indonesia lawan Filipina di Gelora Bung Karno nanti. Presiden memproyeksikan kemenangan timnas Indonesia meski enggan sebut proyeksi skor. Pasukan Garuda harus mengantongi 3 poin atau mendulang kemenangan atas Filipina untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menang. Menang. Skornya, Pak. Menang. Tapi nanti nonton ya, Pak? Nonton, menang. Untuk mengurangi kepadatan jemaah haji di tengah terbatasnya area di Musdalifah,